Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersuno Arif dari Forum News Network. Pasti sebagian besar dari Anda ini mengikuti dengan serius ini ya soal pembatalan mutasi dari Letnan Jenderal TNI Kunto Arifibowo, putra mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dari jabatan semula sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Pangkogap Wilhan 1. Dan sekarang ini akhirnya Mabes TNI itu buka suara dan Mabes TNI memastikan bahwa mereka menyebutnya penangguhan penempatan jabatan terhadap Letnan Jenderal Kunto Arifibowo itu tidak berkaitan dengan sikap ayahnya Tri Sutrisno. Pak Tri Sutrisno kan bersama dengan para purnawirawan ini baru saja bersuara keras menuntut agar Gibran Raka Buming Raka Wakil Presiden itu dimakzulkan. Ini ada penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Christo Mei Sianturi. Dia mengatakan bahwa dia istilah menyebutnya penangguhan, bukan pembatalan, itu karena adanya pertimbangan perwira yang masih memiliki tugas di organisasi. Nah, mari kita bahas soal ini. Benarkah seperti itu? Karena kalau melihat dari prosesnya maupun juga kemudian situasi yang melingkupi, situasi politik yang melingkupi, memang ini tidak bisa tidak menunjukkan adanya ini pertarungan politik di tingkat atas. Ya. Bahkan ini bisa jadi kita sebut ini tarik-menarik kepentingan. Kalau kita nggak menyebut pertarungan, ini antara Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, dengan mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Mengapa kita bisa menyimpulkan semacam itu? Ya tadi itu kaitannya. Ada kaitannya dengan sikap dari para purnawirawan, yang di situ ada salah satunya adalah Pak Tri Sutrisno. Dan kemudian yang paling mencolok tentu saja, kenapa Letnan Jenderal Kunto itu kok sepertinya dihukum gitu dengan dia ditempatkan di mana sebagai staf khusus staf TNI Angkatan Darat. Ini kan sama juga dia masuk kotak, dan kemudian kalau kita mundur sebelumnya di eranya Jokowi dia juga pernah dihukum gitu. Dan kemudian yang menggantikan itu kan Laksamana Muda Hersan, itu adalah mantan ajudan Jokowi dan juga pernah menjadi sekretaris militer di eranya Jokowi. Jadi kelihatannya bukan sebuah kebetulan saja soal mutasi ini, dan kemudian kalau orang mencurigainya, ya nggak ada salahnya. Mari kita simak alasan dari Mayor Jenderal Christo Mei yang menyatakan bahwa alasannya ya karena masih ada satu perwira yang dinyatakan masih memiliki tanggungan tugas di organisasi sebelumnya. Jelas yang dimaksud adalah Pak Kunto ya, karena Pak Kunto ini kan menduduki posisinya itu belum terlalu lama ya. Dia dilantik menjadi Pangkogap Wilhan itu tanggal 7 Februari 2025. Jadi artinya sekarang terhitung dia baru 4 bulan. Kita tahu kok sudah bisa membaca sebenarnya ini ada penugasan sementara. Kenapa? Karena ini dalam rangka mencarikan posisi dia yang sebelumnya dihukum di eranya Jokowi begitu. Karena pos ini Pangkogap Wilhan ini memang pos yang selama ini ditempati oleh perwira dari TNI Angkatan Laut. Jadi kalau diganti oleh dari mereka yang berasal dari Angkatan Laut, wajar-wajar saja. Cuman kenapa kemudian kok Kunto justru masuk kotak, dan yang menggantikan kemudian adalah mantan ajudan dari Pak Jokowi. Dari sini saja kan kita kemudian bisa menduga pasti ada nuansa politiknya, dan kemudian ini pasti ada kaitannya dengan Pak Jokowi gitu. Dan kalau kaitannya dengan Pak Jokowi itu dari sisi kepentingan tadi, penempatan perwira yang terafiliasi dengan dia. Sementara dari sisi Legend Kunto pasti ada kaitannya dengan bapaknya ya, Pak Tri Sutrisno, yang bersuara keras bersama dengan ratusan purnawirawan dari TNI. Oke. Tapi menurut Pak Christo Mei, dia begini, pimpinan mempertimbangkan untuk meralat karena prosesnya, kalau ada satu yang belum selesai tugasnya, maka yang lain juga tidak bisa. Dengan pembatalan itu, kata Christo Mei, Kunto akan tetap memegang jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Pangkogap Wilhan 1. Kendati sebelumnya, dia itu termasuk dalam daftar 237 orang perwira TNI yang terkena mutasi berdasarkan keputusan Panglima TNI. Christo Mei itu secara khusus dia membantah bahwa pembatalan mutasi Kunto tidak berkaitan dengan pernyataan dari Tri Sutrisno yang meminta Gibran dimakzulkan. Jadi kata dia, ini betul-betul mutasi ini murni merupakan bagian dari dinamika dan kebutuhan organisasi TNI secara profesionalitas dan proporsional. Tidak terkait dengan misalnya, kemarin itu orang tuanya Pak Kunto, maksudnya Pak Tri Sutrisno, menyuarakan pemakzulan Gibran. Enggak, tidak ada kaitannya. Clear ya pernyataan dari Christo Mei seperti itu.
Dia, ini maksudnya Purnawirawan ini Pak Tri juga dong ya begitu. Prinsipnya tidak terkait dengan aktivitas TNI. Dan terkait dengan penangguhan itu tadi. Ini bahasanya sekali lagi penangguhan ya, bukan pembatalan. Jadi dia menyatakan itu bukan dibatalkan secara permanen. Jadi kata dia, kemungkinan bahwa mutasi serupa itu bisa kembali muncul dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Wanjakti berikutnya. Dan Wanjakti itu, kata Kristumai, itu akan bersidang untuk pada 3 bulan ke depan. Bisa saja nanti ada perubahan lagi dan bisa saja terjadi dinamika. Nah, ini sangat menarik pernyataan Kristumai tadi. Karena kata dia ini ditangguhkan dan kemudian bisa saja terjadi mutasi berikutnya lagi karena ada Wanjakti. Ini menarik karena saya kemarin mendengar informasi bahwa sesungguhnya nama Kunto itu tidak termasuk dalam ratusan perwira yang dibahas dalam Wanjakti. Karena Wanjakti ini kan biasanya berkaitan dengan ada 3 hal ini ya. Satu, mereka-mereka ada para perwira yang mau pensiun dan Kunto itu belum pensiun, masih panjang pensiunnya. Yang kedua itu berkaitan dengan siapa perwira-perwira yang eligible, artinya memenuhi syarat untuk masuk ke menduduki jabatan-jabatan yang ditinggalkan oleh mereka yang pensiun. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan perwira-perwira yang terkait dengan masalah itu ya, terkait dengan mutasi itu. Karena kan kalau ada yang dipensiunkan kan ada yang menggantikan dan siapa yang layak menempatinya dan kemudian konsekuensi dari dia menempati pos yang ditinggalkan oleh yang pensiun itu kan pos yang dia tinggalkan kosong. Ya, begitu. Jadi artinya ada yang menggantikannya. Kunto misalnya dipindahkan menjadi staf khusus TNI Angkatan Darat karena di situ ada yang mau pensiun dan kemudian posisi yang ditinggalkan oleh Kunto itu yang kemudian diisi oleh Pak Ersan dan posisi Pak Ersan itu yang kemudian yang ditinggalkan oleh dia itu diisi oleh perwira berikutnya. Kira-kira Wanjakti semacam itu. Jadi kalau begitu apakah benar Kunto itu termasuk yang sesungguhnya tidak dibahas dalam Wanjakti seperti yang informasi yang saya dengar? Nah, ini tentu saja masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut dari Kapuspen TNI. Tapi saya kira pasti tidak akan dibuka karena informasi yang saya dengar bahwa kendati nama Kunto itu tidak masuk dalam mereka yang akan dimutasi, tapi karena ada telepon dari seseorang yang tentu kita bisa sebut itu pengaruhnya sangat besar itu karena merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Pak Tri dan kawan-kawan, makanya minta kemudian Kunto itu dicopot dari jabatannya dan dimasukkan ke dalam kotak. Siapa orang yang bisa menelpon Panglima TNI? Tentu saja posisinya itu pasti lebih tinggi dari Panglima TNI. Saya kemarin juga menyinggung ini kan biasanya untuk jabatan-jabatan begini, jabatan-jabatan bintang 2 apalagi pos-pos penting atau pos yang ditempati oleh anak orang penting seperti Pak Tri gitu, apalagi sedang bermasalah gitu ya. Itu pasti Presiden Prabowo tahu dong. Kalau itu Presiden Prabowo tahu berarti sikap Pak Prabowo sama. Itu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Tri dan kawan-kawan itu merupakan satu pelanggaran yang itu, nah itu yang seharusnya tidak ada kaitannya dengan putranya, kenapa dikait-kaitkan dengan putranya. Tetapi kita kan juga tahu dari pernyataannya Pak Wiranto, ini penasihat khusus untuk bidang Polkam, yang menjelaskan bahwa Pak Prabowo itu memahami ya apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu dan juga kemudian ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin yang menyatakan bahwa hal itu apa yang menjadi usulan dari para purnawirawan itu sedang dipelajari oleh Presiden. Pak Syafri kita tahu posisinya adalah dia ring 0,5 ya, bukan ring 1 lagi ya. Ring 0,5 dari Pak Prabowo. Jadi kita bisa memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Syafri itu adalah apa yang dipikirkan dan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Jadi dari situ sebenarnya nggak ada alasan buat Pak Prabowo untuk menghukum Kunto gitu dengan memindahkan dia dan masuk kotak karena sekali lagi Pak Prabowo lah yang mengangkat Pak Kunto itu yang tadinya benar-benar sudah di dalam kotak karena menjadi staf ahli keuangan di Sekjen Wantanas. Terus kemudian pangkatnya naik menjadi bintang 3, dipromosikan menjadi Pangkogap Ilham. Dan tempatnya sudah kesan dicari-cari ya, karena lagi itu adalah pos yang selama ini ditempati oleh TNI Angkatan Laut, perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut. Jadi saya lebih percaya bahwa iya Pak Prabowo tidak tahu menahu, dan kemudian setelah tahu itu ribut, ya kemudian Pak Prabowo meminta itu agar anulir keputusan itu, dibatalkan. Tapi tadi yang juga menarik dari pernyataan Pak Kristomei, dia menyatakan kan ini ditangguhkan. Jadi ada kemungkinan
bahwa Legend Kunto itu suatu saat pasti akan dipindahkan. Tapi apakah kemudian tetap dalam pos seperti yang sekarang menjadi staf khusus kepala staf TNI Angkatan Darat dan itu berarti masuk kotak? Saya kira nggak mungkin semacam itu. Bahkan sangat mungkin ini kita bisa menduga-duga Pak Kunto ini justru akan dipromosikan untuk posisi yang sangat strategis. Ini berkaitan dengan beberapa jenderal yang pensiun termasuk Panglima TNI yang sesungguhnya sebelum undang-undang berlaku, undang-undang TNI yang baru berlaku itu dia pensiun pada bulan Agustus nanti. Jadi kalau terganti pergantian misalnya mutasi gerbong Panglima TNI-nya itu diganti, maka gerbong di bawahnya juga akan bergerak ya. Ini mohon maaf, maksudnya kalau Panglima itu lokomotif. Jadi kalau lokomotifnya diganti, maka gerbongnya akan bergerak. Tetapi kalau kita mengacu pada pernyataan Panglima TNI bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yakni Laksamana Muhammad Ali yang pensiun pada bulan April ini, ternyata dia sudah diperpanjang jabatannya dan dia tetap menjabat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Jadi kalau terjadi gerbong bergerak dan lokomotifnya diganti, kemungkinan besar saya menduga Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini bisa menjadi Panglima TNI yang baru. Itu kalau dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Agus Subianto ini, Panglima TNI ini dianggap sebuah kesalahan sehingga harus diralat gitu. Tapi kalau ternyata ada dinamika lain, ada tarik-menarik kepentingan di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu kita bisa memastikan mungkin dalam 1-2 hari ini itu kalau Pak Prabowo yang betul-betul dia ngambil firm mengambil keputusan, saya kira 1-2 hari ini akan ada keputusan yang bisa kita pastikan akan sangat besar begitu. Tapi kalau dalam 1-2 hari ini tidak ada perubahan apapun pada Panglima TNI, berarti tarik menariknya masih sangat alot. Nah, saya ingin menunjukkan pada Anda betapa keputusan ini, surat revisi ini atau anulir ini atau penangguhan itu dibuat secara tergesa-gesa, dibikin dalam waktu yang sangat cepat karena mutasi itu kan Jenderal Kunto dimutasi pada tanggal 29 April dan kemudian revisinya atau penangguhannya itu dibuat pada tanggal 30 April. Hanya sehari saja dan itu pun hanya di situ tertulis tertanda saja dari Panglima TNI. Yang menandatanganinya Kastum Panglima TNI. Saya bacakan ya surat keputusan dari atau revisi dari surat keputusan Panglima TNI itu, dan dari situ kita melihat betapa ini kelihatan sekali bahwa surat ini dibuat dalam kondisi yang sangat tergesa-gesa. Suratnya itu Tentara Nasional Indonesia itu berupa salinan, jadi perubahan 1, keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor Kep /554.A/4 Romawi 2025 tentang pemberhentian dari pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Saya tidak bacakan soal menimbang dan mengingatnya, pertimbangannya, tapi saya bacakan saja menetapkannya. Itu memutuskan dan kemudian menetapkan 1, perubahan keputusan Panglima TNI nomor Kep 554/4/2025 tanggal 29 April 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atas nama Legend TNI Teguh Muji Angkasa SE, ini nomornya sekian, dosen tetap Unhan DKK 236 orang, karena perubahannya ini pada 237, mutasinya 237 orang, pada lampiran nomor 4 sampai 10 sebagai berikut. Semula tertulis Letnan Jenderal TNI Kunto Arifibowo SIP NRP sekian, jabatan Pangkogap Wilhan 1 dan jabatan baru sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 5. Laksda Head TNI Hersan Esa MSI, jabatan lama Pangko Armada 3 dan jabatan baru sebagai Pangkogap Wilhan 1. Dan kemudian Laksda TNI Krisno Utomo, jabatan lama Pangko Kolin Lamil dan jabatan baru sebagai Pangko Armada 3. Dan kemudian yang ke-7, Laksamana Muda TNI Rudi Aviantara, jabatan lamanya adalah Kepala Staf Kogap Wilhan 2 dan jabatan baru sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian berikutnya yang nomor 8, Laksamana TNI Rudi Rusbandi, jabatan lama Waas Komlek Kasal dan jabatan baru sebagai Kakogap Wilhan 3. 9, Laksamana TNI Beni Febri, itu jabatan lama sebagai Kadis Komlekal dan jabatan baru sebagai Waas Komlek Kasal. Dan 10, Laksamana TNI Maulana, jabatan lama staf khusus Kasal, jabatan baru sebagai Kadiskom Lekal. Seperti yang saya katakan tadi, karena ada jabatan yang satu bergerak, jadi kemudian yang bergerak dan diganti berikutnya. Jadi ini sampai
kemudian perubahannya sangat banyak ya, sampai 10 jabatan begitu. Dan dari situ terlihat sekali bahwa posisi ini memang Pangkogap Wilhan ini memang posisinya dari TNI Angkatan Laut. Makanya kemudian yang banyak berubah posisi di TNI Angkatan Laut. Dari sini saja kita bisa melihat betapa ini memang ada sesuatu yang terjadi, ya. Ada intervensi yang membuat kemudian jadi berantakan organisasi TNI ini. Saya jujur saja ini justru merasa prihatin untuk para senior di TNI ini. Bahkan mungkin, sangat mungkin juga Panglima TNI ini hanya jadi korban dari pertarungan di tingkat atas gitu, sehingga dia sendiri membuat keputusan-keputusan yang sangat membingungkan. Mari kita balik lagi sedikit soal kemungkinan-kemungkinan ke depan akan seperti apa. Tadi kan saya sudah menyebut bahwa menurut Pak Christo Mei, ini Kapuspen TNI, ini akan ada wanjakti lagi pada 3 bulan yang akan datang. Jadi artinya ini posisi dari Lejen Kunto mungkin tidak akan stay di situ, karena memang sekali lagi itu adalah jabatan yang saya kira sementara untuk dia parkir untuk menunggu jabatan berikutnya, dan ini nantinya akan dikembalikan kepada TNI Angkatan Laut lagi. Kemana jabatannya? Ini menarik karena sekarang ini petanya berubah berkaitan dengan diundang-undangkannya Undang-Undang TNI yang baru, dan itu di situ kan aturan usia pensiun itu berubah, ya. Dan ini sekarang semua yang tadinya diperkirakan akan pensiun itu bisa diperpanjang masa jabatannya. Itu tergantung dari presiden, ya. Panglima TNI yang saya sebut tadi akan pensiun bulan Agustus, ini juga diperpanjang lagi, setidaknya dia sampai, kalau sekarang tahun 2005, dia masih 2030 dia bisa pensiun. Artinya dia bisa diperpanjang masa jabatannya sebagai Panglima TNI. Tapi sangat mungkin dia juga diganti gitu, ya. Ini kasusnya terjadi pada misalnya Tito Karnavian yang pada waktu itu usianya masih sangat muda sebagai Kapolri, masih pensiun berapa tahun lagi, 3 tahun lagi kalau nggak salah, kemudian dia dicarikan jabatan di luar dan kemudian posisi Kapolrinya diganti. Hal yang sama saya kira itu juga bisa terjadi di TNI. Jadi tergantung bagaimana tarik-menarik kepentingan, apakah kemudian Jenderal Kunto